Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alas Roban merupakan sebuah hutan belantara yang terletak di Desa Sentul dan Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Di hutan ini terdapat sebuah jalur yang dikenal angker sepanjang 54 km. Jalur ini merupakan bagian dari jalur Pantura dan menghubungkan antara kota Batang dengan kota Semarang yang membentang dengan melintasi hutan tersebut. Ada 3 jalur di Alas Roban yang bisa dilewati, yaitu Jalan Sentul Alas Roban, jalur Lingkar Selatan, dan jalur Utara. Jalanan yang menanjak dan berkelok serta kepadatan kendaraan di saat arus mudik acap kali menyebabkan kecelakaan di daerah tersebut. Dari segi bahasa, alas memiliki arti hutan dan roban berasal dari kata rob yang merupakan fenomena air laut pasang yang kerap juga merendam bagian hutan ini. Keangkeran hutan ini pun sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Mulai dari banyaknya penampakan, kecelakaan yang disebabkan oleh hal-hal gaib, dan faktor karena lokasi ini pernah menjadi tempat pembuangan sangat banyak mayat dari korban Petrus. Simak ceritanya dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Jalur Alas Roban sudah ada sejak abad ke-18 yang dibangun oleh pribumi yang kala itu diberlakukan kerja paksa. Untuk membangun jalan ini memang membutuhkan usaha yang luar biasa karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan, dan juga membangun jalan itu sendiri. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk petinggi Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan itu. Tak ayal, kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan mengerikan dari para pekerja yang telah gugur. Di Alas Roban sendiri ada beberapa cerita mistis yang sering diperbincangkan. Salah satu kisah itu berasal dari seorang pria bernama Brodikyo yang terjadi pada tahun 1996, di mana pada saat itu jalan Alas Roban masih sempit dan sama sekali tanpa penerangan jalan. Dengan bermodalkan motor BB Astrea, Brodikyo sering melakukan perjalanan dari Tegal menuju Surabaya. Malam itu, kondisi sedang gerimis. Dengan memakai jas hujan, ia melanjutkan perjalanan hingga sampai di daerah Gringsing yang akan memasuki Alas Roban. Ia sebenarnya sempat ragu saat akan melewati jalan tersebut karena pada saat itu sudah memasuki jam 12 malam. Namun karena kondisi yang mendesak mengharuskan Brodikyo tetap melanjutkan perjalanan. Setelah masuk ke jalan Alas Roban, ia mulai merasakan kejanggalan. Kala itu terdapat sorot lampu bus di belakangnya yang terus mengikuti motor Brodikyo tanpa menyalip. Sesekali ia memperlambat jalan motornya dengan maksud akan lebih baik jika ia yang mengikuti bis tersebut, lantaran cahaya dari bis tersebut jauh lebih terang dari motornya. Namun anehnya, bus itu tidak juga mendahului. Ia juga mulai panik saat ia melihat ke arah spion. Ia sangat kaget karena saat ia melihat ke spionnya, ternyata yang ada di belakangnya bukanlah bus pada zaman itu, melainkan seperti bus zaman dahulu dengan model seperti mobil kijang yang terlihat sudah sangat tua, dan terlihat juga bus itu seperti baru saja mengalami kecelakaan yang parah. Ia pun mulai panik dan mempercepat laju kendaraannya. Namun tiba-tiba bus tersebut mengejarnya dengan kecepatan yang tinggi, seakan ingin menabrak motor Brodikyo. Ia pun sempat pasrah lantaran kecepatan maksimal motornya tidak sepadan dengan kecepatan bus itu.
Ia pun semakin panik saat bus itu hanya beberapa meter di belakangnya. Namun anehnya, bus tersebut bukannya menabrak, namun seketika hilang tanpa jejak. Brodikio pun cukup lega dan kemudian ia beristirahat di daerah setelah Alas Roban. Ia juga menceritakan pengalamannya ke masyarakat sekitar daerah itu. Kisah misteri Alas Roban selanjutnya diambil dari seorang warga sekitar Alas Roban yang bernama Wagiman. Ia menceritakan kejadian yang terjadi pada 35 tahun yang lalu. Ketika itu, ia sedang ingin mencari kerbaunya yang tiba-tiba lari dari halaman rumah. Namun, ia melihat seorang pria yang ditutup matanya dibawa oleh mobil berwarna putih. Mobil tersebut berjalan pelan dan kemudian berhenti tak jauh dari tempatnya. Ia pun mencoba mengintipnya. Rasa aneh pun mencuat saat beberapa orang turun sambil membawa pria itu. Pria itu terlihat memiliki banyak tato di tubuhnya. Wajahnya juga nampak banyak luka lebam. Tak lama, mereka menyuruh pria itu berlutut dan langsung saja salah seorang pria tadi mengeluarkan sebuah pistol dan sebuah tembakan menembus kepalanya dan langsung membuat pria itu jatuh tersungkur. Setelah itu, di keesokan harinya, ia mendengar ada banyak penemuan mayat di berbagai tempat di sekitar Alas Roban. Salah satunya adalah Fatimah. Ia pernah menemukan tubuh yang masih bergerak, dan saat ia dekati, ternyata ia masih bisa berkata, "Tolong saya masih ingin hidup," kata pria yang sudah berlumuran darah itu. Ternyata beberapa mayat tersebut adalah orang-orang yang dianggap preman pada tahun 1980 yang dibantai pada tragedi Petrus dan dibuang di sekitar Alas Roban. Kisah selanjutnya juga bukanlah cerita yang baru. Kisah ini terjadi antara tahun 2001 hingga 2005, di mana ada sebuah keluarga yang hendak mudik menuju Jakarta melalui jalur Alas Roban. Untuk menghindari kemacetan, keluarga itu berangkat dari Secang pada sore hari melalui jalur Pantura. Perjalanan pun awalnya berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Canda tawa pun tercipta di dalam mobil. Sekitar pukul 9:30 malam, keluarga ini pun memasuki wilayah Alas Roban yang terkenal dengan background jalan berliku dan berada di tengah hutan yang jauh dari kehidupan kota. Sang ayah pun otomatis memperlambat laju kendaraannya karena kondisi jalan yang berliku dan juga penuh tanjakan. Dan di sini, hal janggal mulai terlihat. Pasalnya, tak ada satupun kendaraan atau bus yang berpapasan dengan mobil tersebut. Padahal rute Alas Roban ini masuk ke dalam rute yang paling sering digunakan bagi kendaraan antar provinsi. Tiba-tiba, mobil itu menabrak sesuatu dengan keras. Hendra dan sang ayah pun bergegas turun dan memeriksa bagian depan mobilnya. Namun anehnya, mobil itu sama sekali tidak rusak, bahkan lecet sedikit pun tidak. Padahal jika dirasakan, kerasnya benturan tadi bisa saja menyebabkan bemper mobil menjadi penyok. Setelah mengecek kendaraan mereka, yang ternyata tidak ada kerusakan sedikit pun, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan di Alas Roban. Hingga tak terasa, hujan pun turun dengan perlahan. Tak lama, sepercik cahaya muncul dari kejauhan, yang ternyata itu adalah sebuah warung pecel lele. Mereka pun memutuskan untuk turun untuk menghilangkan ketegangan yang telah dialami sebelumnya. Saat hendak turun dari mobil, Hendra tidak sengaja menyenggol sebuah pasak yang menunjukkan kilometer yang dengan jelas tertulis angka 15. Saat mereka memasuki warung itu, kejanggalan pun terjadi setelah adanya seorang wanita yang tiba-tiba berdiri di dekat pintu. Sang pemilik warung mengatakan wanita itu adalah istrinya yang kerap membantunya berjualan. Padahal ketika keluarga ini masuk dari pintu yang sama, tidak ada seorang pun berdiri di sana.
Namun mereka menghiraukan masalah itu, dan kemudian mereka pun makan dengan lahap. Setelah selesai makan, Hendra pun tak sengaja menyenggol pasak yang sama untuk kedua kalinya. Memang kala itu, pasak penanda kilometer itu terletak sangat dekat dengan mobil yang terparkir. Singkat cerita, perjalanan menuju Jakarta pun berjalan dengan lancar. Namun setelah beberapa hari di Jakarta, keluarga ini pun berniat pulang kembali menuju kampung halamannya. Trauma dengan kejadian sebelumnya, keluarga ini pun memutuskan untuk berangkat pada pagi hari agar bisa mencapai Alas Roban pada siang hari. Ketika memasuki Alas Roban, sang ayah pun memarkirkan mobilnya tepat di pinggir jalan karena salah satu adik Hendra ingin buang air kecil. Ketagihan dengan rasa pecel lele yang sebelumnya dimakan, keluarga ini pun memutuskan untuk mencari kembali tempat makan tersebut. Namun keluarga ini dibuat terkejut ketika melihat pasak kilometer 15 tertempel dengan rapi di pinggir sebuah jurang yang terlihat sangat dalam. Padahal saat malam itu, posisi jurang tersebut adalah sebuah warung pecel lele yang rasanya sangat nikmat. Dan bisa disimpulkan bahwa warung pecel lele yang disinggahi oleh Hendra beserta keluarganya adalah warung gaib yang melayang di atas jurang. Sekian cerita yang bisa Bang Bet ceritakan. Mau percaya atau tidak, semua kembali ke keyakinan diri kita masing-masing. Dengan catatan, kita tidak boleh meremehkan atau menganggap keyakinan orang lain itu tidak benar. Di dunia ini kita tidak sendiri. Sangat banyak hal-hal yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat, namun semua itu nyata. Sampai jumpa lagi di video-video Bang Bet selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.